Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang cetak biru rumah sakit Matahari Terbit tahun 2021 sampai dengan 2025. Dengan saya, Rito Dias Firentina, dengan NIM 2018-1-2011, selaku Ketua. Kemudian, ada Kandida Junita Harum dengan NIM. Saya Kandida Junita Harum dengan NIM 2018-1-2012. Lanjut. Dan saya Cika Senjulian Sabatini dengan NIM 2018-12-032. Lanjut, Marta. Dan saya Marta Laidil Karoma dengan NIM 2018-12-044. Saya akan membaca biru rumah sakit MAN 2021 sama. Visi menjadi yang bicara profesional dengan sentuhan kemanusiaan. Misi yang pertama, ikut membantu program pemerintah dan menurunkan angka kematian pasien. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan yang prima sesuai dengan standar profesional melalui dukungan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan untuk kepelayanan kesehatan pasien. Yang keempat, senantiasa berusaha untuk mewujudkan kepuasan pasien. Sumber daya manusia itu jenis tenaga yaitu administrasi dan manajemen dengan jumlah 37, pelayanan medik umum dengan jumlah 15, pelayanan medik spesialis dasar dengan jumlah 12, dan pelayanan spesialis penunjang medis dengan jumlah 3. Keperawatan dan petugas radiologi dengan 8, petugas laboratorium dengan jumlah 20, petugas CCSD dengan jumlah 5, petugas gizi dengan jumlah 6, petugas rekam medik dengan jumlah 7, kefarmasian dengan jumlah 13, pelayanan penunjang non-medis dengan jumlah 26, dari total dari keseluruhannya sejumlah 274, dan struktur organisasi. Struktur organisasi diketuai oleh Rito Dias selaku ketua umum yang dibawahi oleh Cika Senjulin yang sebagai ketua Mohon maaf ini. Saya selaku direktur membawahi. Ya, selaku direktur. Maaf. Rito Dias sebagai direktur membawahi Cika Senjulin sebagai ketua seksi pelayanan yang dibawahi oleh Marta Laili sebagai ketua seksi penunjang dan Kandida Junita Harum sebagai ketua umum dan Cika Senjulin membawahi sub seksi pelayanan medis dan sub seksi keperawatan dan kebidanan, dan ketua seksi pelayanan dibawahi Marta yaitu sub seksi penunjang medis dan sub seksi penunjang non medis, dan ketua bagian umum dan operasional membawahi
subseksi keuangan, dan subseksi SDM. Untuk angka kunjungan pasien dengan uraian yang dari kunjungan IGD, kunjungan rawat jalan, kunjungan rawat inap pada tahun 2016 dengan total 9.094, untuk tahun 2017 sebanyak 10.116, pada tahun 2018 sebanyak 11.503, untuk 2019 13.980, dan untuk 2020 sebanyak 17.715. Untuk indikator pelayanan pada tahun 2016 kapasitas TT-nya 1.200, 2017 1.200, 2018 1.200, 2019 1.200, 2020 1.200. Untuk SIM RS yang kita kembangkan pada tahun 2021 itu pada bagian pendaftaran, untuk 2022 pada bagian logistik dan farmasi, untuk pada tahun 2023 pada bagian kasir, untuk 2024 pada bagian rekam medis, dan untuk 2025 pada bagian penunjang medis. Untuk analisa kondisi TIK, untuk eksternalnya, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan. Yang kedua, kebutuhan dasar di bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat selalu meningkat. Ketiga, tingginya dukungan legislatif terhadap pengembangan pelayanan rumah sakit. Keempat, lingkungan geografis dan demografi yang strategis. 5. Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan rumah sakit. 6. Adanya dukungan berbagai pihak atau stakeholder terhadap rumah sakit. 7. Belum adanya pesaing rumah sakit yang setara. 8. Adanya pelayanan unggulan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit sekitar. 9. Tingginya kecakupan dan luasnya jangkauan pelayanan rumah sakit. 10. Medical traveling meningkatnya kunjungan wisata dan pertumbuhan hotel. Selanjutnya, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. 12. Keinginan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan berkualitas. 13. Adanya Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang PLUD. 14. Rumah sakit mempunyai layanan unggulan dan teknologi yang canggih dan tenaga dokter konsultan yang ada di rumah sakit. Untuk internalnya, belum terintegrasi dengan server BPJS dan Inaci Business, belum terdapatnya firewall dan software antivirus yang digunakan masih gratis. Hal ini akan berdampak terhadap kurang optimalnya keamanan sistem tersebut. Hubungan banyak digunakan sebagai perangkat jaringan. Hal ini akan mengakibatkan trafik jaringan yang padat karena kemampuan hubungannya terbatas. Tidak ada ruang khusus untuk server. Ruang khusus server berfungsi untuk menjaga kinerja server yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Tidak ada backup server sehingga memungkinkan kehilangan data ketika terjadi suatu insiden. Tidak ada dokumentasi topologi jaringan. Sebentar. Untuk kondisi TIK saat ini, yang pertama, arsitektur bisnis saat ini adalah dalam bidang pendaftaran yang memakan waktu lama. Penyebabnya dikarenakan belum terintegrasinya dua aplikasi yang wajib digunakan untuk mendaftarkan pasien. Targetnya menyediakan aplikasi bridging antara aplikasi SEP dan SIM RS. Yang kedua, di bagian poli,
yakni data pasien masih diantarkan oleh perawat ke poli. Penyebabnya dikarenakan belum adanya aplikasi untuk di perawat poli sehingga proses di perawat masih manual. Target menyediakan modul aplikasi untuk perawatan poli. Yang ketiga, di bagian laboratorium, hasil pemeriksaan laboratorium diarsipkan secara manual. Penyebabnya belum adanya modul aplikasi untuk hasil laboratorium. Targetnya menyediakan modul aplikasi untuk hasil laboratorium. Untuk bagian pengelolaan obat, yang pertama, proses penyampaian resep masih menggunakan kertas dan diantarkan oleh perawat ke bagian apotek. Yang kedua, pendataan keluar masuk obat sulit untuk dilakukan. 3, jumlah aset obat sulit untuk diketahui. Penyebabnya belum siapnya e-rekemedik dan aplikasi yang ada kurang nyaman digunakan oleh user. Yang ketiga, dikarenakan banyaknya data. Targetnya optimalisasi e-rekemedik, optimalisasi modul pengelolaan obat, dan modul pengelolaan obat. Untuk bagian kasir, proses input tagihan pasien membutuhkan waktu yang lama. Penyebabnya perlu optimalisasi di sistem agar setiap proses inputan dapat dilakukan otomatis tanpa harus input ulang. Targetnya optimalisasi modul pembayaran. Selanjutnya, bagian administrasi, proses pelaporan memakan waktu yang lama. Dan proses klaim penyembayaran RS kepada pemerintah belum dapat dilakukan. Penyebabnya belum tersedianya sistem yang memudahkan SIM RS dan aplikasi inasi bisnis belum terintegrasi. Targetnya dibangun aplikasi pengelolaan administrasi yang terintegrasi dengan database, yang kedua integrasi SIM RS dan aplikasi inasi bisnis. Analisa SWOT. Yang pertama, strength, yaitu adanya komitmen yang baik atau awareness oleh seluruh bidang dalam peningkatan brand rumah sakit. Dan yang kedua, tercukupinya kebutuhan komputer dan anggaran dalam pengembangan TIK selama 5 tahun ke depan. Untuk weakness, yaitu pendaftaran pasien masih memakan waktu yang lama. Untuk opportunities, adanya kerjasama antara rumah sakit dengan pihak TIK, sehingga akan timbul hubungan kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, traits, yaitu adanya persaingan perkembangan TIK dengan instansi lainnya. Kemudian, untuk evaluasi pelaksanaan TIK di Rumah Sakit Matahari Terbit pada tahun 2016 sampai dengan 2020, sampai dengan 2020, rumah sakit kita akan mengembangkan setiap tahunnya, dan itu setiap tahunnya kita harus selalu memperhatikan perkembangan dari setiap bagian yang ada di rumah sakit. Untuk yang pertama, kita mengembangkan pada pendaftaran dengan kegiatannya kan, dengan kegiatan tujuannya meningkatkan pelayanan pada bagian pendaftaran, dikarenakan pendaftaran pasien masih memakan waktu yang lama, dengan target menyediakan aplikasi bridging antara aplikasi SEP dan SIM-RS. Itu kita kembangkan mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan indikator kinerja, yaitu menyediakan aplikasi bridging antara aplikasi SEP dan SIM-RS. Yang kedua, kegiatannya, data pasien masih diantarkan oleh perawat ke poli. Tujuannya yaitu meningkatkan pelayanan pada bagian poli dengan target kegiatan menyediakan modul aplikasi untuk perawat poli. Dan luaran yang diharapkan yaitu 5 tahun dengan perkembangan tersebut dengan indikator kinerja menyediakan modul aplikasi untuk perawat dan poli. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu
hasil pemeriksaan laboratorium diarsipkan secara manual dengan tujuan meningkatkan pelayanan pada bagian laboratorium dengan target kegiatan menyediakan modul aplikasi untuk hasil laboratorium dan kita kembangkan pada tahun 2016 hingga 2020 dengan indikator kinerja menyediakan modul aplikasi untuk hasil laboratorium. Dan yang keempat, yang pertama kegiatannya yaitu proses penyampaian resep masih menggunakan kertas dan diantarkan oleh perawat ke bagian apotek, serta pendataan keluar masuk obat sulit untuk dilakukan dan jumlah aset obat sulit untuk diketahui. Dengan tujuan yaitu meningkatkan pelayanan pada bagian pengelolaan obat dengan target kegiatan yang pertama optimalisasi rekam medik, yang kedua optimalisasi modul pengelolaan obat, dan yang ketiga optimalisasi modul pengelolaan obat juga. Itu kita kembangkan sama seperti yang lain, yaitu sebanyak 5 tahun dari tahun 2016 hingga 2020 dengan indikator kinerja yaitu yang pertama optimalisasi rekam medik, yang kedua optimalisasi modul pengelolaan obat, dan yang ketiga juga mengoptimalisasi modul pengelolaan obat. Dan yang terakhir yaitu kegiatan proses input tagihan pasien membutuhkan waktu yang lama dengan tujuan meningkatkan pelayanan pada bagian kasir dengan target kegiatan optimalisasi modul pembayaran. Kita kembangkan juga dari 5 tahun hingga dari 2016 hingga 2020 dengan tujuan kinerja optimalisasi modul pembayaran. Dan yang terakhir yaitu proses pelaporan memakan waktu yang lama, proses klaim pembayaran rumah sakit kepada pemerintah belum dapat dilakukan dengan target dengan tujuan yaitu meningkatkan pelayanan pada bagian administrasi dengan target dibangun aplikasi pengelolaan administrasi yang terintegrasi dengan database, dan yang kedua integrasi SIM-RS dan aplikasi INAC BCS. Itu kita kembangkan juga dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan indikator kinerja yang pertama dibangun aplikasi pengelolaan administrasi yang terintegrasi dengan database, dan yang kedua integrasi SIM-RS dan aplikasi INAC BCS. Dan untuk sumber daya manusia pengelolaan TIK yaitu ada 6 bagian, yaitu yang pertama analisa sistem sebanyak 2 orang, sistem designer sebanyak 2 orang, programmer sebanyak 2 orang, data administrator sebanyak 2 orang, tenter aplikasi sebanyak 2 orang, dan infrastruktur dan jaringan sebanyak 2 orang, dengan jumlah keseluruhan 12 orang untuk sumber daya manusia khusus pengelola TIK. Kemudian slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Untuk arsitektur saat ini pada bagian pendaftaran, yang pertama ada bagian pendaftaran yaitu pendaftaran pasien. Mohon maaf menyelah. Marta, sistem informasinya. Oh iya. Untuk sistem informasi, visi arsitekturnya, rumah sakit Matahari Terbit menyediakan layanan bagi semua stakeholder-nya dengan menggunakan teknologi. Untuk yang kedua, visi arsitektur data, rumah sakit Matahari Terbit menggunakan praktik manajemen data dan informasi terbaik serta menghargai data dan informasi sebagai aset strategi kunci. Untuk yang ketiga, visi arsitektur aplikasi, rumah sakit Matahari Terbit
mengembangkan sistem informasi sesuai dengan proses bisnis yang ada. Yang keempat, visi arsitektur teknologi. Rumah Sakit Matahari Terbit menyediakan teknologi untuk mendukung visi organisasi dan proses bisnis. Untuk arsitektur saat ini, yang pertama pada bagian pendaftaran pasien memakan waktu yang lama. Penyebabnya dikarenakan belum terintegrasinya dua aplikasi yang wajib digunakan untuk mendaftarkan pasien, khususnya BPJS Kesehatan. Terdapat aplikasi SEP atau milik BPJS dan SIM-RS. Untuk target usulan arsitektur bisnis, menyediakan aplikasi bridging antara aplikasi SEP dan SIM-RS. Untuk yang kedua, pada bagian poli, data pasien masih diantar oleh perawat ke poli. Penyebabnya dikarenakan belum adanya aplikasi untuk di perawat poli sebagai proses perawat masih manual. Target usahanya menyediakan modul aplikasi untuk perawat poli. Untuk yang ketiga, pada bagian laboratorium, itu ada hasil pemeriksaan laboratorium diarsipkan secara manual. Dikarenakan belum adanya modul aplikasi untuk hasil laboratorium. Untuk target usulannya menyediakan modul aplikasi untuk hasil laboratorium. Yang keempat, pada pengelolaan obat, yang pertama ada proses penyampaian resep masih menggunakan kertas dan diantarkan oleh perawat ke bagian apotek. Untuk penyebabnya belum siapnya rekam medis. Untuk usulannya optimalisasi rekam medis. Yang kedua, pendataan keluar masuk obat sulit untuk dilakukan. Penyebabnya aplikasi yang kurang nyaman digunakan oleh user. Untuk usulannya optimalisasi modul pengelolaan obat. Untuk yang ketiga, jumlah aset obat sulit untuk diketahui dikarenakan banyaknya data. Untuk usulannya optimalisasi modul pengelolaan obat. Untuk yang ketiga, untuk yang kelima itu pada bagian kasir, proses input tagihan pasien membutuhkan waktu yang lama. Dikarenakan perlu otomatisasi di sistem agar setiap proses inputan dapat dilakukan otomatis tanpa harus input ulang. Untuk usulannya, optimalisasi modul pembayaran. Untuk yang kelima, pada bagian administrasi, yang pertama ada proses pelaporan memakan waktu yang lama, dikarenakan belum tersedianya sistem yang memudahkan. Untuk usulannya, dibangun aplikasi pengelolaan administrasi yang terintegrasi dengan database. Untuk yang kedua, proses klaim pembayaran RS kepada pemerintah belum dapat dilakukan. Dikarenakan SIM RS dan aplikasi Inasi Bijis belum terintegrasi. Usulannya integrasi SIM RS dan aplikasi Inasi Bijis. Untuk selanjutnya informasi sistem arsitektur. Pada tahap ini akan dirumuskan arsitektur sistem informasi di mana terdiri dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Data arsitektur. Data merupakan hal yang sangat penting sebelum merancang arsitektur aplikasi. Data yang akan dirancang ini merupakan penambahan dari data sebelumnya yang saat ini sedang berjalan. Dan ini merupakan output yang hasil kami
Dan ini merupakan output yang hasil kami kembangkan. Tabel berikut ini merupakan output perancangan untuk pengembangan TKI Rumah Sakit Matahari Terbit. Mohon maaf, TIK. TKI TIK. TIK Rumah Sakit Matahari Terbit. Lanjut. Yang selanjutnya, application arsitektur. Aplikasi yang ada pada saat ini merupakan hasil adopsi dari rumah sakit lain, sehingga pada saat aplikasi tersebut diimplementasikan di rumah sakit ini, aplikasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berikut merupakan daftar modul dari SIM-RS yang saat ini sedang berjalan. Nama aplikasinya itu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS. Dengan modul aplikasinya, pendaftaran dengan keterangannya yaitu melakukan pendaftaran pasien. Yang kedua, logistik dan farmasi dengan keterangannya itu penggadaian obat. Dan yang ketiga, kasir dengan keterangan untuk melakukan pembayaran dan rekam medis dengan keterangan melakukan pelaporan dan penunjang medis dengan keterangan melakukan pelayanan untuk menunjang medis. Berikut adalah usulan dari penambahan aplikasi yang perlu disampaikan aplikasi yang saat ini sudah berjalan untuk menunjang proses bisnis layanan pasien. Nama aplikasi SIM-RS dengan modul aplikasi laboratorium dengan keterangan modul aplikasi laboratorium pada SIM-RS yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan, dan dua SIM-RS dengan modul aplikasi poli dengan keterangan modul aplikasi laboratorium pada SIM-RS yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data pasien sesuai dengan poli yang dituju. Nama aplikasi yang ketiga, SEP dengan modul aplikasi BPJS dengan keterangan integrasi dengan sistem BPJS untuk memudahkan pendaftaran pasien. Nama aplikasi yang keempat yaitu INAPS dengan modul aplikasi klaim pembayaran dengan keterangan integrasi dengan sistem Kementerian Kesehatan untuk proses klaim pembayaran rumah sakit. Untuk teknologi arsitektur, berdasarkan hasil observasi, maka kondisi infrastruktur, sistem, dan teknologi yang berjalan saat ini adalah untuk jenis komputer yang digunakan ada untuk server serta user. Untuk servernya menggunakan ada satu server dan hardware yang digunakan ada PC desktop prosesor Core i5, RAM 8 GB, BDD3, hard disk ITB 1 TB, LED 17 inch, LAN switch. Untuk software-nya Windows Server 2005, SQL Server, Visual Studio 2005, serta antivirus free. Untuk usernya sejumlah 15. Ada 15 user dengan hardware-nya PC desktop prosesor Intel Dual Core i2 2,0 GHz, RAM 2 GB DDR2, hard disk 320 GB, LED 17 inch, printer, LAN switch atau HUP, dengan software-nya sistem operasi Windows 7, Microsoft Office 2013, antivirus free. Untuk topologi, ini adalah topologi yang berikut ini. Sedangkan untuk topologi jaringan yang berjalan saat ini, seperti digambarkan pada tabel berikut.
gambar berikut ini. Pada topologi di atas, di setiap komputer terhubung dengan jaringan melalui hub. Kemudian masing-masing hub terhubung dengan switch, sehingga dapat terhubung ke server, SIM RS, dan jaringan internet. Jenis topologi yang digunakan yaitu topologi star. Berdasarkan hasil observasi tersebut, serta dengan memperhatikan Permenkes tentang SIM RS, maka terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu untuk kondisi saat ini, yang pertama, belum terintegrasinya server BPJS dan InAGBSys. Yang kedua, belum terdapatnya firewall dan software antivirus yang digunakan masih bersifat gratis. Hal ini akan berdampak terhadap kurang optimalnya keamanan sistem tersebut. Yang ketiga, hub banyak digunakan sebagai perangkat jaringan. Hal ini akan mengakibatkan trafik jaringan yang padat karena kemampuan hub yang terbatas. Yang keempat, tidak ada ruang khusus untuk server. Ruang khusus server berfungsi untuk menjaga kinerja server yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Yang kelima, tidak ada backup server sehingga memungkinkan kehilangan data ketika terjadi suatu insiden. Sedangkan yang keenam, tidak ada dokumentasi topologi jaringan. Untuk usulan perbaikan, yang pertama, integrasi dengan server BPJS dan InAGBSys. Yang kedua, menggunakan aplikasi antivirus berbayar. Umumnya, aplikasi antivirus saat ini menyediakan juga firewall. Yang ketiga, menggunakan switch sebagai perangkat jaringan. Switch dapat membuat jaringan virtual atau virtual LAN sehingga menghemat pengadaan switch dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan jaringan. Yang keempat, menyediakan ruang khusus untuk server beserta infrastruktur pendukung seperti air conditioner, UPS, fair antiquation. Yang kelima, menyediakan backup server. Yang terakhir, membuat dokumentasi topologi jaringan. Untuk topologi jaringan yang diharapkan adalah sebagai berikut. Ini adalah topologi jaringan yang diharapkan. Baik. Lanjut. Untuk sarana dan prasarana rumah sakit anak itu terdiri dari server. Yang pertama ada Windows Server 2005 sebanyak 1 unit. Untuk yang kedua ada SQL Server sebanyak 1 unit. Yang ketiga ada Visual Studio sebanyak 1 unit. Untuk antivirus free sebanyak 1 unit. Yang kedua user dengan yang pertama ada sistem operasi Windows 7. Yang kedua ada Microsoft Office 2013 sebanyak 15 unit. Untuk yang ketiga, Adobe Acrobat Reader sebanyak 15 unit. Yang keempat, antivirus free sebanyak 15 unit. Yang kedua, ada hardware atau perangkat keras. Yang pertama ada server, terdiri dari yang pertama PC desktop prosesor Core i5 itu 1 unit, yang kedua RAM 8GB DD3 ada 1 unit, yang ketiga ada hard disk 1 TB sebanyak 1 unit, dan yang keempat ada LED 17 sebanyak 1 unit, dan LAN switch sebanyak 1 unit. Untuk usernya terdiri dari 1 PC desktop prosesor Intel dual core sebanyak 15 unit. Yang kedua ada RAM 2GB DDR2 sebanyak 15 unit, dan untuk hard disk 320GB sebanyak 15 unit. Untuk LED 17-nya ada 15 unit. Yang kelima ada LAN switch HUB sebanyak 15 unit. Untuk printer sebanyak 15 unit.
printer card 15 unit, scanner 15 unit, barcode scanner 15 unit, road 15 unit. Kemudian untuk anggaran sumber daya manusia pengembangan TIK dari tahun 2021 hingga 2025, yaitu setiap tahunnya sama, yaitu kita bagi menjadi 6 bagian sesuai dengan sumber daya yang telah disebutkan di atas. Yang pertama, bagian analisis sistem. Yang kedua, sistem designer. Yang ketiga, programmer. Yang keempat, data administrator. Yang kelima, kantor aplikasi. Dan yang keenam, infrastruktur jaringan. Infrastruktur dan jaringan. Dengan total SDM sebanyak 12 orang dan jumlah anggaran selama 1 tahun yaitu sebesar 219 juta rupiah. Dan itu berjalan selama 5 tahun dari mulai tahun 2021 hingga 2025. Kemudian untuk anggaran sarana dan prasarana, rumah sakit kami menargetkan untuk kebutuhan dari server sebanyak 1 dan user 15 user. Namun setiap tahunnya kita mengembangkan berbeda. Misalnya seperti user di tahun 2021 sebanyak 15, namun di tahun 2022 untuk hardware-nya, mohon maaf, untuk software-nya dari server, setiap tahun kita mengembangkan terus. Jadi rumah sakit kami mengembangkan untuk server di software-nya yaitu sebanyak 1 unit, dan untuk user-nya, untuk perangkat lunak setiap tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025 sebanyak 15 unit. Untuk hardware, di tahun 2021, servernya 1 dan usernya sama seperti usernya yang tahun sebelumnya yaitu 15, namun di bagian hardware atau perangkat lunak, rumah sakit kami mengembangkan setiap perangkat itu berbeda-beda, sehingga jumlah anggarannya pun juga berbeda. Misalnya contohnya di tahun 2021 kita menganggarkan hardware perangkat keras untuk servernya kan 1 yaitu PC, namun di tahun 2022 kita tidak mengembangkan PC tersebut karena karena menurut kami PC tersebut itu masih layak untuk dipakai. Jadi di tahun 2022 kita tidak perlu membeli PC lagi. Dan untuk tahun 2023 misalnya kita membeli PC dikarenakan PC yang sudah ada di tahun kemarin itu rusak dan perlu penggantian dari perangkat keras tersebut. Secara keseluruhan, pada tahun 2021, total anggaran yaitu sebesar 656 juta rupiah. Di tahun 2022, sebesar 525.350 juta rupiah. Di tahun 2023, sebesar 589.500.000 rupiah. Di tahun 2024 yaitu sebesar 567.600.000 rupiah, dan di tahun 2025 yaitu sebesar 632.710.000 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.